Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan e-commerce strategy sebagai pemenuhan tugas UAS pada mata kuliah e-commerce business dengan dosen pengampu Pak Farid Rizky. Baik, akan saya mulai. Pada slide berikutnya adalah table content, di mana terdiri dari pertama introductions, kemudian our products, vision dan missions, kemudian problem of the case, kemudian analisa SWOT, dan target audience yang akan kita mau capai, kemudian branding strategy, dan e-commerce strategy. Pada slide selanjutnya adalah introductions atau pengenalan dari toko kami yang kami namakan Fulha Shion. Ya. Jadi toko kami ini bergerak di retail fashion ya, dan toko kami ini memberikan tren terbaru dan terhebat dalam hal mode. Jadi toko kami ini membawa berbagai pilihan pakaian dan aksesoris berkualitas untuk semua orang. Dari mulai pakaian kasual dan olahraga hingga pakaian formal dan banyak lagi pilihannya. Kami juga menawarkan penawaran hebat untuk merek desainer dan koleksi musiman. Nah, tujuan toko kami adalah menjadi tujuan utama Anda untuk semua kebutuhan fashion. Jadi terima kasih telah memilih kami dan sudah mengenal toko kami, dan kami berharap dapat membantu Anda untuk menemukan tampilan model ya fashion Anda yang sempurna. Nah, kemudian pengenalan dengan produk dan layanan yang kami tawarkan di toko kami Full Fashion ya. Jadi toko retail kami bernama Full Fashion itu menjual pakaian, sepatu, dan aksesori. Item pakaian dapat mencakup atasan, bawahan, gaun, jumpsuit, pakaian luar, dan pakaian dalam. Nah, sepatu itu dapat berkisar dari sendal dan sendal jepit hingga sepatu kets dan tumitnya. Jadi aksesoris dapat juga mencakup perhiasan, topi, tas, shawl, dan kacamata hitam. Nah, tidak hanya itu juga, tapi kami juga menawarkan produk kecantikan dan perawatan seperti riasan, perawatan kulit, perawatan rambut, dan pewangian. Nah, kemudian vision dan mission dari toko kami, Full Fashion. Ya, visi kami itu untuk menjadi toko retail fashion terkemuka ya, bukan hanya di Indonesia, tapi kita juga mengincar untuk menjadi terkemuka di dunia. Dan toko kami menawarkan tren fashion terbaru dan menginspirasi pelanggan untuk mengekspresikan gaya unik mereka. Itulah visi kami. Sedangkan misi kami itu adalah untuk menyediakan pelanggan kami dengan tren mode paling terbaru, produk paling berkualitas, dan layanan pelanggan yang luar biasa. Sambil juga kita mempromosikan pengalaman berbelanja yang positif dan memberdayakan bagi konsumen kami. Nah, kemudian problem of the case ya, masalah yang kami hadapi ya, terimpak dari pandemi COVID-19. Jadi bisnis fashion retail kami itu telah menjadi pokok industri fashion selama beberapa dekade ya. Tapi seperti banyak bisnis ini sangat terpengaruh oleh pandemi global COVID-19 yang sedang berlangsung. Ya. Akibat pandemi, banyak toko terpaksa menutup pintunya ya, termasuk toko retail Full Fashion yang ada di yang mempunyai 7 gerai saat ini ya. Ya, hal ini membuat ribuan orang tidak memiliki akses ke tren mode terbaru. Ya. Selain itu, kemerosotan ekonomi akibat COVID-19 ini juga telah menyebabkan banyak konsumen mengurangi pengeluaran mereka. Dan hal itu juga menyebabkan penurunan tajam dalam penjualan untuk pengecer dalam hal modis ya atau fashion ini.
Nah, tantangan yang dihadapi oleh bisnis fashion retail semakin diperparah oleh pasar yang terlalu jenuh dengan begitu banyaknya pengecer mode yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Sehingga semakin sulit bagi satu pengecer mode untuk menonjol lebih dari satu yang lainnya. Nah, hal ini menyebabkan persaingan ketat di antara pengecer mode, ya, menghasilkan margin yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih sedikit. Nah, ini adalah masalah yang kami hadapi di Full Fashion uh, akibat pandemi COVID-19. Dan dari kondisi itu, kami mencoba menganalisa berdasarkan SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, pertama untuk strength, ya, kami mengenali kekuatan kami itu ada mempunyai 4, yaitu pertama basis pelanggan yang mapan, dan juga kita ada beberapa outlet ya, kita ada 7 gerai, kemudian kita juga mempunyai staf berpengalaman, dan kita juga mempunyai akses permodalan yang cukup dapat diandalkan. Nah, kemudian weakness atau kelemahan itu ada 3 yang kami kenali. Yaitu pertama, kurangnya kehadiran online karena kami terlalu fokus pada toko retail secara offline ya. Kemudian penawaran produk juga sudah mulai usang ya, tidak terlalu terupdate. Kemudian juga anggaran pemasaran juga terbatas. Kemudian opportunity, artinya kesempatan masa depan yang kami kenali ada 4, yaitu meningkatkan penjualan online ya, karena dari sebelumnya menjadi offline. Our opportunity ke depannya itu bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan online ya dengan kondisi COVID-19 saat ini. Kemudian ada diversifikasi penawaran produk ya. Kemudian memasuki pasar baru dan memanfaatkan teknologi yang terkini. Kemudian selanjutnya adalah threat ataupun ancaman. Kita mengenali ada 4 ancaman. Pertama itu mengubah perilaku pelanggan. Ya. Jadi yang sebelumnya mereka suka berbelanja secara offline karena dapat mencoba pakaiannya secara langsung. Nah, ancaman berikutnya kalau kita ke arah online, berarti mereka tidak bisa secara langsung untuk mencoba pakaiannya. Ini adalah salah satu bagaimana salah satu ancaman dari perubahan perilaku dari pelanggan. Kemudian meningkatkan persaingan juga ya, dengan semakin banyaknya toko retail yang beralih fungsi dari offline ke online. Nah, ini juga bisa meningkatkan persaingan untuk bisnis ini. Kemudian ketidakpastian ekonomi. Nah, karena COVID-19 juga tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana ke depannya. Jadi, ketidakpastian ekonomi ini ada salah satu ancamannya. Kemudian dampak pandemi pastinya. Nah, untuk kita bisa bergerak dari offline ke online, kita harus mengenal dulu target audience. Siapa customer yang akan kita targetkan. Nah, target audience di retail fashion di Indonesia umumnya itu di kalangan dewasa, muda, dan remaja, sekitar berusia 16 sampai 25 tahun. Nah, demografi ini sangat dipengaruhi oleh tren dalam budaya populer ya, dan terbuka untuk gaya dan desain model yang terbaru. Jadi mereka itu paham dengan teknologi, menikmati pengalaman belanja digital dan juga fisik. Dan kalangan ini juga cenderung sadar terkait dengan harga, sehingga diskon dan promosi akan sangat menarik bagi mereka. Nah, kemudian target audience retail fashion di Indonesia berdasarkan media sosial dapat dipecah menjadi 2 demografi utama. Yang pertama adalah dewasa muda usia 18 sampai 34 tahun. Nah, ini adalah individu yang paham teknologi yang cenderung aktif di berbagai platform media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kemungkinan akan populer di kalangan kelompok pada usia ini ya, antara 18 sampai 34 tahun ini. Kemudian demografi kedua adalah orang dewasa yang lebih tua ya, dengan usia 35 tahun ke atas.
Nah, demografi ini lebih cenderung menggunakan bentuk komunikasi tradisional seperti email, kemudian SMS atau WA yang sekarang ini, dan panggilan telepon. Mereka juga aktif di media sosial, tetapi dalam kapasitas yang lebih terbatas, dengan fokus pada platform seperti ya tadi Facebook dan WhatsApp. Kemudian dari target audiens yang sudah kita kenali, kita membuat branding strategi ya, bagaimana brand kita agar bisa dikenal oleh masyarakat luas dan kalangan konsumer yang kita targetkan. Nah, branding strategi ini ada 7. Ya. Yang pertama itu kembangkan identitas merek yang unik. Jadi kita perlu buat logo dan identitas visual yang menangkap esensi bisnis dan beresonansi dengan audiens target customer kita. Jadi mempertimbangkan untuk menggunakan tagline ataupun slogan untuk lebih mendefinisikan merek toko kita ya. Kemudian kedua, mengembangkan proposisi nilai yang menarik, yaitu dengan mengidentifikasi manfaat unik yang ditawarkan oleh toko retail mode online kepada pelanggan dan komunikasikan dengan jelas di semua materi pemasaran. Kemudian ketiga, yaitu membuat konten yang menarik. Kita perlu membuat konten yang menarik ya. Jadi dengan mengembangkan konten yang informatif, menghibur, dan menarik untuk menarik orang ke situs toko kita ini dan membuat mereka kembali, ya. Tidak hanya sekali mengunjungi, tapi berkali-kali mengunjungi situs kita. Kemudian keempat, itu memanfaatkan media sosial. Nah, kita harus menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan toko retail mode online kita dengan melibatkan pelanggan ya secara interaktif. Kemudian kelima, itu kita perlu mengembangkan kemitraan, yaitu kita perlu menjelajahi kemitraan dengan influencer, blogger, perancang busana, dan perusahaan terkait lainnya untuk membangun merek kita dan mengarahkan lalu lintas ke situs kita. Keenam, itu menggunakan pemasaran dengan email, yaitu dengan memanfaatkan pemasaran email untuk memelihara prospek, mendorong penjualan, dan membuat pelanggan tetap terlibat dengan merek kita ataupun brand kita. Dan terakhir adalah melacak hasil. Kita perlu mengukur dan meninjau analitik secara teratur untuk mendapatkan wawasan tentang cara kerja strategi dari branding kita dan buat penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah 7 daripada branding strategi yang saya tawarkan. Selanjutnya, tidak hanya branding, tapi bagaimana kita engage ke customer, menjual produk kita ya secara online. Nah, itu kita perlu menerapkan yang namanya e-commerce strategi ya. Jadi dengan menggunakan taktik yang benar, kita bisa mencapai audiens atau customer yang lebih besar, dan kita bisa ngedrive lebih sales yang lebih dari target yang kita harapkan. Nah, e-commerce strategi ini ada beberapa step ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah online presence ya, memperbaharui kehadiran online dari toko kita. Jadi pastikan situs web e-commerce kita mutakhir dan menarik. Nah, pastikan itu dioptimalkan untuk perangkat seluler, tidak hanya di personal komputer, tapi juga bisa diakses di perangkat HP ataupun seluler. Karena kebanyakan orang sekarang mengakses situs web dari ponsel atau tablet mereka. Nah, pastikan situs web yang kita buat itu dinavigasi dan diproses checkout secara lancar dan aman tanpa terkendala. Kemudian berikutnya adalah leverage sosial media ya. Memanfaatkan media sosial. Media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk pemasaran dan keterlibatan dengan pelanggan. Jadi kita perlu buat strategi media sosial yang efektif, yang mencakup pembuatan konten, penjangkauan influencer, dan iklan berbayar. Kemudian berikutnya adalah digital advertising, memanfaatkan iklan digital.
Iklan digital adalah cara yang bagus untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan mengarahkan lalu lintas ke situs web kita yang sudah kita buat. Jadi dengan memanfaatkan iklan bergambar, kemudian iklan pencarian, iklan video, dan posting bersponsor untuk menyampaikan pesan kita di luar, artinya di luar sana itu di web ya, di internet. Kemudian insentif, tawarkan insentif. Menawarkan insentif untuk mendorong pelanggan membeli dari toko online kita ya. Ini dapat mencakup kayak seperti diskon, pengiriman gratis, atau program loyalitas. Berikutnya adalah fokus on customer service. Jadi fokus pada layanan pelanggan. Ini perlu kita fokus pada layanan customer ya, layanan pelanggan. Ini perlu kita pastikan bahwa layanan pelanggan kita adalah yang terbaik. Tanggapi dengan cepat pertanyaan dan keluhan dari pelanggan ataupun customer. Dan pastikan untuk menindaklanjuti dengan pelanggan setelah mereka melakukan pembelian. Kemudian berikutnya adalah analyze data and optimize. Analisa data kemudian dioptimalkan. Jadi dengan memanfaatkan data untuk mengoptimalkan strategi e-commerce kita dan sesuaikan taktik kita sesuai dengan kebutuhan. Pantau lalu lintas situs web yang sudah kita buat, tingkat konversi, skor kepuasan pelanggan, dan metrik utama lainnya untuk memastikan bahwa upaya yang kita usahakan itu benar-benar membuahkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, benefit daripada e-commerce ini itu kita bisa menerapkan strategi e-commerce yang efektif itu sangat banyak ya. Jadi benefitnya ini sangat banyak. Selain kita bisa menjangkau secara global, kita juga dapat menurunkan cost, supply chain improvement juga kita bisa secara supply chain kita melakukan perbaikan, juga kita bisa memperbaiki customer relation atau hubungan dengan customer. Jadi dengan menggunakan taktik yang tepat, kita dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan mendorong lebih banyak penjualan. Nah, kita juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan insentif, memberikan layanan pelanggan yang sangat baik, dan mengoptimalkan situs web kita untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, selain itu, dengan melacak dan menganalisis data, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang perilaku dan preferensi pelanggan kita, yang dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat tentang pemasaran dan penawaran produk kita. Ini adalah benefit dari e-commerce ataupun manfaat dari bisnis e-commerce. Harapannya dengan menerapkan branding strategi dan e-commerce strategi yang tadi saya jelaskan, kita dapat menyelamatkan toko fashion kita, Full Fashion yang ada 7 gerai ini untuk dapat bertahan di kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda. Demikian proposal e-commerce strategi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.